Halo, perkenalkan nama saya Hani dengan NPM 1951088. Dan di video kali ini saya akan menguraikan dan menganalisa putusan nomor 441 garing PDT titik sus strip PKPU garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta memeriksa dan memutuskan perkara permohonan PKPU pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh Mary yang merupakan warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan 3171015437100003 yang beralamat di Jalan H. Kelik Blok A nomor 36 RT 001 RW 006 Kelurahan Srenggeng, Kecamatan Kembang, Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bertua Hutapea SHMH, Markus Kurniawan Nababan SHMH, dan Daniel Perdana Sauloan Nababan SHMH, seluruhnya para advokat dan konsultasi hukum pada law firm Bertua dan CO berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU yang terhadap PT Dinamika Karya Utama berupa suatu perseroan terbatas yang tunduk dan didirikan di bawah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan akta nomor 18 tanggal 22 September 2012 yang beralamat di MH Tamrin KM.7 Green Garden Blok B B1 sampai B2 dan 3 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Nyonya Goulidia Wijaya selaku direktur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmin Wijaya SHMH, Wayuh Mulyana SHMH, dan Vivi SH yang seluruhnya para advokat pada kantor hukum Rusmi Wijaya dan rekan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2021 yang selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU. Duduknya perkara. Kedudukan hukum pemohon PKPU. Perkara didaftarkan dan diterima pada tanggal 4 November 2021 dengan register nomor 441 garing PDT titik sus strip PKPU garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Kedudukan hukum pemohon PKPU yang pertama itu dikatakan pemohon PKPU membeli satu unit apartemen STSQI strip RA LT titik AP titik 28 Tower nomor 20A titik Aloha yang terletak di Serpong Town Square, yaitu beralamat di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Madia, Tangerang. Dan di sini dikatakan telah dibayar lunas sejak tanggal 3 Oktober tahun 2006 dengan surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh PT Dinamika Karya Utama tanggal 22 Maret 2021. Selanjutnya kedudukan hukum termohon PKPU. Termohon PKPU bergerak di bidang usaha properti sebagai pengembang dan pengelola proyek Great Western Resort dan apartemen yang dibangun di lingkungan Serpong Town Square di Jalan Raya MH Tamrin KM7 RT 007 RW 006 Cikoko, Tangerang City, Provinsi Banten.
Termohon PKPU merupakan pemilik dan penjual atas unit apartemen yang terletak di Serpong Town Square, yang dimana salah satunya merupakan unit yang dijualkan kepada pemohon PKPU. Selanjutnya, hubungan hukum para pihak. Pemohon PKPU dan termohon PKPU terikat hubungan hukum atas pembelian satu unit apartemen berdasarkan surat pemesanan dengan kode COL.S00735 pada tanggal 27 Januari 2005 yang selanjutnya dituangkan ke dalam perjanjian perikatan jual beli atau PPJB dengan nomor 13 oleh Charles Hermawan SH yang merupakan notaris di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam perkara ini, termohon PKPU memiliki utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh pemohon PKPU. Di dalam putusan telah tercantum rincian dari bukti pelunasan satu unit apartemen yang dilaksanakan oleh pemohon PKPU. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi sampai dengan permohonan PKPU equo yang pemohon PKPU mohonkan ini, termohon PKPU tetap beritikat buruk dengan melalaikan seluruh kewajibannya untuk menerbitkan SHMSRS, yaitu Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Dasar hukum SHMSRS atau yang disebut dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang menjadi hak pemohon PKPU sesuai dengan ketentuan pasal 7 PPJB nomor 13 yang sama-sama menyatakan pasal 7 penandatanganan akta jual beli. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT atas unit yang dibeli oleh pihak kedua dari pihak pertama setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. Syarat pertama yaitu pihak kedua telah melunasi harga jual dan berikut biaya-biaya lainnya serta jika ada denda-denda yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini. Syarat kedua, pihak kedua telah menandatangani berita acara serah terima atau telah dianggap menerima penyerahan fisik unit yang dibelinya. Syarat ketiga, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas unit yang dimaksud sudah diterbitkan oleh kantor pertanahan. Berdasarkan uraian fakta di atas dapat dikatakan bahwa termohon PKPU telah lalai dan melanggar kewajibannya atau telah melanggar ketentuan yang tertuang di dalam pasal 7 dalam perjanjian tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa penandatanganan akta jual beli adalah hak pemohon yang harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban dari termohon PKPU untuk memberikannya sesuai yang telah diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata. Maka dari itu, pemohon PKPU mengambil upaya hukum yang memperingatkan termohon PKPU dengan melayangkan surat somasi sebanyak 2 kali. Termohon PKPU mengakui adanya utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon PKPU. Termohon PKPU telah memenuhi syarat untuk diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu pada poin A dikatakan pemohon PKPU adalah para kreditor yang berhak mengajukan permohonan PKPU. Poin B, termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditor. Poin C, termohon PKPU terbukti memiliki 2 utang atau lebih. Yang poin D, termohon PKPU
mempunyai sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada poin D, terdapat fakta dan atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Selain utang kepada PT Dinamika Karya Utama, termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain dengan item yang sama. Ada dua kreditor dari pihak Damajanti dengan SP nomor COL.S00943 tertanggal 30 September 2005 sebagai kreditor lain 1, dan pihak Marco Padang dengan SP nomor COL.S00749 tertanggal 5 Februari 2005 dan SP nomor COL.S00704 tertanggal 27 Desember 2003 sebagai 2004 sebagai kreditor lain 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam permohonan PKPU Eko, bahwa permohonan Eko telah memenuhi syarat untuk dikabulkan karena A. Termohon PKPU memiliki 2 atau lebih kreditor. B. Termohon PKPU belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan yang terakhir itu termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada pemohon PKPU. Dan para kreditor lainnya yang seluruhnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sehubungan dengan pembelian unit apartemen. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya, pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus permohonan PKPU Eko agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan PKPU yang telah diajukan oleh pemohon PKPU untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. 3. Menunjuk hakim pengawas dari Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dalam proses PKPU Eko terhadap termohon PKPU. 4. Menunjuk dan mengangkat Muhammad Arif Hidayatullah SH, Muhammad Lazuardi Hasibuan SH, dan Willing Liernen SH MKN. Yang kelima, menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara. Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon PKPU, maka terhadap permohonan tersebut termohon mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut. Termohon PKPU menolak seluruh dalil-dalil para pemohon PKPU dalam perkara Eko kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon PKPU. Termohon juga menyatakan bahwa benar identitas termohon PKPU dan termohon PKPU telah menjual 1 unit apartemen kepada pemohon PKPU. Kemudian termohon PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU dan surat kuasanya tidak jelas karena ketidaksesuaian alamat yang dicantumkan. Selanjutnya, termohon PKPU menyatakan dalam kesepakatan dikatakan apabila terjadi perselisihan maka akan diteruskan kepada Badan Arbitrase Nasional atau BANI, bukan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat yang tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara Eko, dan sepatutnya permohonan PKPU ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian masuk ke tahap pembuktian dari kedua belah pihak yang akan diterima dan diperiksa. Setelah pembuktian menimbang bahwa atas surat pemberitahuan atau undangan termohon PKPU kepada pemohon PKPU dan para kreditor lain
telah diinformasikan untuk melaksanakan jual beli dan balik nama SHMSRS dari termohon PKPU kepada pemohon PKPU dan para kreditor lain. Termohon PKPU telah meminta dikirimkan kelengkapan data, diantaranya fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, dan fotokopi NPWP. Akan tetapi, pemohon PKPU dan kreditor lainnya mengabaikannya dan tidak mau hadir serta tidak mau melengkapi persyaratan yang diminta oleh termohon PKPU tersebut. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti dari semua pihak serta penunjukan hakim, pengawas, dan pengurus dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya harus ditolak seluruhnya. Oleh karena itu, permohonan pemohon PKPU dinyatakan ditolak, maka kepada pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat adanya perkara persidangan atau perkara ini dengan jumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini, yaitu yang pertama menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang diajukan oleh pemohon PKPU tersebut. Yang kedua, menghukum kepada pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Rincian biaya perkara dapat dilihat di slide PPT yang saya cantumkan. Sekian, hanya sampai sini hasil uraian dan analisa saya terhadap putusan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.